Halo dan selamat datang kembali di Jasa Pen podcast yang ngobrolin dan diskusi tentang terobosan-terobosan baru di bidang bioscience bersama saya dan tentu saja bersama Ya, selamat datang kembali. Oke. Jadi bahasan Jasa Pen podcast kali ini tuh ada hubungannya dengan program unggulan dari Bapak SDK di bidang kampung ini. Ya. Yaitu soal AI ya. Iya. AI-nya ngapain ini? Soalnya kan gini, kemarin ngisi acara gitu, orang taunya AI itu cuma ChatGPT, chatbot gitu, maka cara garis besar. Ya. Wah, padahal kan nggak cuma itu. Ya mungkin orang familiarnya AI itu cuman yang bagian chatbotnya. Apa jadi robot gitu? Robot aja banyak yang Oh iya. kalau itu ada yang AI, ada yang bukan. Pakai remote gitu. Nah, itu 3M. Oke, udah lanjut aja. Bukan podcast politik. jadi ini adalah pemanfaatan AI yang lain yaitu untuk obat. Jadi ini fully design. Ya, fully design dari AI. Antibiotik. Sebenarnya ini yang ngomongin tadi yang heme itu tadi. Antara antibiotik sama ya antibiotik tapi nggak direct mekanismenya. Yang aku belum begitu baca. Cuma AI-nya doang yang aku baca. Lebih kalau di sini kan kalau backgroundnya itu beberapa bakteri ya, termasuk E. coli itu kan berkembang biak kan dengan memanfaatkan yang zat besi yang ada di hemoglobin. Jadi ada protein CHUE yang itu memang bisa mencuri si itu zat besi dari hemoglobin itu sehingga dimanfaatkan si E. coli untuk berkembang biak. Salah satu growth factor itu kan yang sebenarnya yaitu makanya ini nggak direct sebagai antibiotik, cuma si riset ini menggunakan AI untuk memblocking si CHUA itu yang mencuri. Jadi enzim atau apanya itu diblok gitu. Iya, jadi dia nggak bisa mencuri si Fe dari hemoglobin. Jadi dipaksa dia puasa. Iya, dipaksa puasa. Bisa masuk, bisa infeksi tapi nggak berkembang biak kan tetap juga tidak berdampak signifikan. Nantinya nggak memenuhi quorum kan? Iya. Ya itu balik lagi nanti ke komposisi mikrobia. Komposisi mikrobia. Kalau dia jumlahnya wajar ya itu karena E. coli sendiri di tubuh ya ada fungsinya. Dia metabolis vitamin K dan Saya sih menjaga nggak mengganggu fungsi tubuh kan yang di sini. Nah, ini kayak mana nih si AI-nya bisa ngedesain? Lebih ada namanya apa ya aplikasinya? Sebenarnya sudah publish juga kalau mau nyoba si AI. Ini. Ada ini ya. AI semacam peptide apa ya itu? Ya, yang didesain itu. Untuk dia pakai collect datanya database-nya database peptide itu. Dia bikin database sendiri. Iya. Database publik yang sudah ada. Enggak sih. Oke. Based on yang dimasukkan itu adalah struktur si CHUA-nya itu. Jadi gimana dia ngeblok si activity berdasarkan 3D structure-nya si CHUA. Oke. Jadi ini mekanismenya menjadi pendekatannya docking gitu. Iya, hampir docking post gitu. Ya, docking post ini yang di-generate cukup wah juga sih. Ada 20.000 zat yang di-generate oleh AI itu untuk ngeblocking si CHUA strategi. Kalau docking kan kita ngumpulin senyawanya terus kita dockingin ke reseptor. Ini simulasi ya. Nah, ini bikin ya. Jadi senyawanya itu dia pelajarin yang kira-kira nempel. Iya, yang kira-kira nempel di edit gitu. Oke.
Ya itu kalau yang si CHWA-nya kan emang juga sudah diberikan, udah ada KOIM-nya juga untuk memastikan struktur bodinya, baru di bagian mana yang harus di blocking tuh iya, udah tahu. udah tahu. Habis itu baru di generate senyawa yang bisa kira-kira nge-blocking dari CHWA. Tapi ini cukup unik nih karena ya biasanya kan antibiotik itu jadi langsung misalnya mecah sel bunuhnya langsung ya. Nah, pembahasan minggu lalu juga kan itu langsung kan kalau misalkan antibiotik yang siklik gitu. Ya, dia nempel di sel mecah. Iya. Nah, ini unik sih karena mekanisme ini hampir belum umum lah dipakai di dunia medis ya. Iya, iya, jarang. Karena kan yang pasti juga kalau misalnya dia butuhnya cepat nggak bisa itu pastikan bakteri juga ada fase dorman. Iya betul. Jadi sebenarnya kan yaitu pikirannya cuma membunuh aja gitu dari patogen, padahal nggak harus melakukan itu juga kalau kita tahu mekanisme ininya, studi mekanisme gimana si bakteri itu berkembang biak ataupun bakteri itu menginfeksi. Itu sih. Ya ini berarti kan nggak cuma bisa dipakai untuk si E. coli aja. Iya. Berarti di bakteri atau gitu. Oke. Nah ini balik lagi ke yang apa sih zombie adalah sopas itu. Iya. Kan beda yang dipakai untuk growth factornya antara tubuh manusia sama jamur adalah sopas. Iya, beda. Jadi kalau misalnya patogennya kayak yang sama-sama eukariot kayak gitu ya bisa. Tapi ya jelas ini bukan penanganan yang langsung gitu kan, jangka panjang dan butuh beberapa waktu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang dampak yang impactful. Kayak apa ya? Kayak kalau pengobatan tuh herbal atau tradisional gitu kali ya. Herbal tradisional sebenarnya kan tergantung dosis juga. Iya juga ya. Kan herbal treatment apa ya? Ya mirip inilah kalau kayak kita mau sembuh dari pilek lah. Oh iya. Kan itu membiarkan sistem imun kita yang membunuh patogen virusnya. Tapi kalau ini kan membiarkan si ini tuh buat si senyawa yang di-create oleh AI ini membuat si E. coli ini puasa sampai akhirnya dia mati. Moksa dia. Protein ternyata yang dibikin itu juga untuk memblocking si CHWA-nya. Gede kan. Oh iya, ini kan gede deh. Iya, kan kompleksnya gede. Jadi kalau protein kecil gitu masih bisa untuk mengikatnya itu. Ya moksa si E. coli. Kali lah. Cuma ya cukup wow juga kalau misalkan punya AI, kalau misalkan itu dibikin secara manual generate 20.000 bentuk protein itu juga almost impossible kayaknya. Iya kan? Itu di 20.000, habis itu dipilih 96 yang paling tinggi katanya. Ya itulah pemanfaatan AI. Jadi AI itu nggak perlu benar-benar dihindari. Kita bisa mengintegrasikannya dengan kerjaan kita yang mungkin bisa meningkatkan efisiensi kerja bahkan akurasi. Nah, generasi 20.000 kayak gitu apa tangan bro. Belum mikirnya ya ini bentuknya kayak gini aja. Kamu nulis acak aja nih, kamu nulis acak berapa baris gitu kan pepet lamanya QMPPS. Iya. 20.000 aja pakai belum sama mikirnya. Itu cuma nulis doang ya. Belum tahu nempel apa enggak aja. Iya. Dan itu ada ini sih softwarenya kalau mau iseng-iseng nyoba. Coba. Apa nanti ditaruh di deskripsi. Oke. Apa sih tadi? Ya nanti ditaruh di deskripsi. Nah, nanti ditaruh di deskripsi. Jurnalnya
namanya tadi jurnal Nature Communication. Nature Communication. Ya, komunikasi apa? Tapi ini baru untuk satu protein itu tuh yang di software itu, atau kita bisa masukin protein lain kayak Ya, aku belum mengeksplor lebih lanjut sih. Nanti bisa dicoba-coba. Seru juga sih itu. Heeh. Karena ada kebanyakan tuh kayak beberapa patogen itu di penyawasan channel intermembran channel transmembran itu kan dia vital tuh. Kalau misalnya salah satu keblok dia nggak bisa apa iya. Itu kan banyak signaling kayak gitu kan sebenarnya. Kalau keblok juga nggak tahu dia ngapain, maksudnya bisa nggak kenal inangnya bahkan kan di situ. Kalau ini kan kekebalannya beda. Kalau misalnya patogen resisten antibiotik itu kan dia bikin protein yang dia bisa nge-breakdown si antibiotik. Nah kalau ini kan dibatasin soalnya dibikin suruh puasa gitu. Iya. Kayak kamu punya mulut dijahit gitu. Iya. Kalau itu evolusinya gimana sih ini? Oh itu paling ya protein yang buat mencuri hemenya ganti evolusinya. Atau mulut channelnya itu berubah. Iya. Jadinya dia nggak afinitas sama si senyawa itu. Cuma kan maksudnya itu kan udah keluar sel ya. Si mekanismenya E. coli itu efektif apa enggak gimana ya? Agak sulit juga sih itu. Kalau antibiotik kan nyerang selnya, makanya dia bisa ngerespon dengan evolusi. Yeah. Cuma ini kan dia ngeluarin sesuatu yang tahu-tahu dia nggak berfungsi. Oh ini bukan channel, ion channel, senyawa channel. Iya. Berarti ini protein yang dilepas ekstraseluler. Iya, ekstraseluler itu. Iya juga, susah juga. Berarti nggak ada respon ke selnya tiba-tiba kelaparan aja ya? Iya, selnya tiba-tiba kelaparan. Oke. Di blocking itu. Ya kenapa kita juga harus mikir evolusinya sih? Sih. Ya biar dipikir aja. Mungkin maksudnya kalau misalkan strategi seperti itu, maksudnya bukan menyerang secara langsung, indirect attack yang membatasi resources kan sebenarnya strategi perang juga kayak gitu kan. Iya kan, batasin sumber air gitu kan. Makanya kan perang sekarang susah dilakukan karena sumber air yang ini dipegang. Iya, saling. Maksudnya itu kan lebih efektif ketimbang direct war loh. Nah, tapi yang pakai heme itu cuma yang punya protein heme ini apakah cuma E. coli atau di lain? Nggak tahu sih. Karena kalau sistemnya kayak gini ada kemungkinan ganggu mikrobiom. Iya. Tapi ya itu mungkin riset selanjutnya ya. Iya. Ya jelas kan hampir kalau yang heme mungkin nggak banyak, cuma yang butuh zat besi kan banyak. Untuk pertumbuhannya. Tapi kan bisa dikolek dari apa yang lain kayak gitu. Iya. Memang menarik. Ya, siapa yang mau teliti lanjutannya? Ini cukup seru nih masalah. Karena yang selama ini terjadi kan kita cuma nyari antibiotik melawan patogen dengan resisten antibiotik itu dengan antibiotik baru gitu kan. Bahkan kalau di farmasi kan di S3 gitu kan itu sebagai kebaruan kan. Iya, itu sebagai kebaruan. Senyawa-senyawanya. Ini terobosan baru, jadi dia tidak langsung gitu. Iya. Nggak putus pasokan ininya, pasokan makannya. Iya. Iya beneran kan. Kan soalnya kalau misalkan kita caranya membatasi resource kita kan nggak berkurang. Betul. Di situ kan. Jadi imun kita nggak berkurang. Iya. Resource masih
baik-baik aja gitu, nggak terganggu macam-macam. Oke ya, menarik sekali ya ini yang bisa jasa tadi podcast episode kali ini. Ya, ini AI terus lebih kayak ke pelangi. Tapi padahal ngomongnya ego nih. Ya, mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar. Sampai jumpa di jasa tadi podcast episode berikutnya. Saya Bita. Dan saya Mirta, bye bye.